Aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Capres pertama pintar sekali, pintar banget, semua bisa, pandai, luar biasa pandai. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya seorang capres, gagal juga milih cawapresnya. Ada juga capres yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu: makan. Entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis, ya kan? Katanya itu capresnya anak muda, tapi nggak begitu tahu teknologi. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuma ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Untuk itu, karena aku nggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Maka aku mundur, Mbak Alisa, karena aku mundur, Mbak Alisa. Aku agak nyamping juga. Karena aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres. Karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Saya termasuk bisa dikatakan ya Gus Durian juga saya ini. Ini ada yang ngaku-ngaku Gus Durian, sekarang nggak datang Rakernas. Kenapa? Sibuk joget gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak jawab caleg gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong. Sudah tahu kan saya siapa? Ada ibu. Ya, salah. Saya Jengyah Inayah. Meskipun kadang keliru dipanggil Nuriyah. Ya saya mirip lah sama Dasia itu, sama Jeng Dasia. Cuman bedanya kalau Jeng Dasia itu versi Huayu, kalau saya versi Huawei. Dari jauh, wah, dari dekat, weh. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tadi. Ya, tadi yang saya lihat itu tadi, ya, Mbak Inayah pinter banget ya, dia itu bisa berani ya mengejek Pak Gibran yang tidak bisa berbicara ini. Jadi mari kita saksikan ya teman-teman. Ya, jadi kelanjutan ataupun tanggapan mereka di sini teman-teman, yaitu faktanya memang begitu betul Mbak Inayah, salam cerdas. Ya, karena Gibran itu hanya berpatokan kepada ayahnya saja atau bapaknya Jokowi, makanya dia seperti itu ya. Dia mengira hal yang sangat halal untuk menjadi wakil presiden, namun ternyata itu pekerjaan yang sangat berat ya. Karena kalau misalnya salah sedikit ya kita dikatain orang se-Indonesia ya, apalagi itu suatu pemimpin di negara Indonesia kita ini. Makanya
Mbak Inayah ini sangat mengejek ya, karena kenyataan juga yang dilakukan Pak Gibran itu ya, makanya semua yang menonton atau yang menyaksikan Mbak Inayah ini ketawa ngakak. Jadi ya top banget ya kritik untuk bangsa, untuk demokrasi yang baik ini ya. Mbak Inayah ini sangat mengkritikan yang sangat betul-betul, makanya seluruh penonton atau pendengar sangat ketawa malu ya, karena Gibran juga kenyataannya memang begitu. Nah, jadi teman-teman, setelah Gibran pidato, kata-katanya banyak yang nyaur. Kami rakyat Indonesia merasa malu ya. Malu banget karena Gibran itu kalau misalnya berpidato ataupun kata-katanya banyak yang ngawur ataupun yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan itu, teman-teman. Nah, jadi tiba saatnya muncul orang tak tahu diri, tahu malu, merasa bisa tak bisa merasa. Ya, betul teman-teman, yang mereka katakan itu sebenarnya ya karena orang-orang yang tak tahu diri atau yang tak tahu malu itu seperti Pak Gibran itu ya. Mengapa kamu tidak tahu kemampuanmu sendiri? Mengapa kamu memaksakan dirimu untuk menjadi wakil presiden? Ya, kalau misalnya kamu diejek-ejek seperti ini, yang jadi malunya itu adalah diri kamu sendiri, Pak Gibran. Ya, jadi sebaiknya kamu mengundurkan dirimu saja ya, biar tahu Indonesia dan bisa senang dengan hal ini ya, karena yang mereka harapkan itu sebenarnya orang yang bijak dan memiliki wawasan yang luas ya, bukan seperti Pak Gibran ini ya, yang hanya memikirkan jabatan saja, bukan memikirkan kepentingan umum. Nah, makanya Indonesia tidak senang dengan hal begini. Jadi Jokowinya tak tamak dan maruk anaknya juga sama cari kesempatan dalam kesempitan alias aji mumpung, padahal Indonesia masih banyak yang berkualitas. Nah, seandainya dia punya kepaksaan, sudah seharusnya bapak dan anak malu setiap saat dapat ledakan seperti ini, teman-teman. Ya, seandainya ya kalau mereka itu sadar, anak sama bapaknya itu sadar ya, karena dulu memaksakan anaknya untuk menjadikan wakil presiden di Indonesia itu, yang malunya sekarang karena dapat ledakan ataupun melihat ledakan seperti ini, yang mengejek-ngejek terus, yang malunya itu adalah Jokowi dan Gibran sendiri, teman-teman. Nah, Mbak Inayah yang Mbak bilang benar semua ya. Semua pada ketawa mendengarkan Mbak Inayah ini. Memang benar yang dia bilangin ini ya. Sayang boleh sama anak, tapi ingat kepantasannya, dan masih banyak yang sesungguhnya menjabat unik. Makhluk-makhluk satu ini menghalalkan segala cara. Ya, betul teman-teman. Seperti Pak Gibran ini menghalalkan segala cara supaya bisa mendapatkan jabatan yang sebenar-benarnya di Indonesia ini ya, dengan memalsukan ijazahnya sendiri. Tapi ujung-ujungnya yang malu sendiri itu adalah Gibran berserta bapaknya ya, karena kemampuan atau wawasan yang dimiliki Gibran itu kurang, tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon atau wakil presiden kita itu sebenarnya, teman-teman. Makanya hal ini sangat memalukan kalau misalnya dilihat dari luar Indonesia. Nah, wapres sekarang ini sudah tebal-kebal, nggak mampan dikritik karena minim asusila. Ya, betul teman-teman. Ya, bagaimanapun cara kita mengkritik ya Pak Gibran ini, namun mukanya sudah menjadi muka tembok ya, karena nggak tahu malu. Ya, jadi mau bagaimanapun cara kita untuk memalukan mereka itu ya, tetap saja mereka tidak merasa malu karena sudah kebal dengan ejek-ejekan tersebut. Jadi ya, untuk lebih baiknya ataupun yang seharusnya kita ambil tindakan itu, sebaiknya para penegak hukum atau jaksa ini menegakkan saja keadilan terhadap mereka ini ya, teman-teman. Ya, sepandai-pandainya perempuan jangan berlebihan lelaki jadi iman kelawat. Jadi fufu fafa pelangap-pelango cuma bisa ya politisasi bansos pales pencitraan bagi sufu fafa dan buku curi start kampanye 2029. Nah, jadi Mas Gibran, kasihan banget anak cucumu nanti kalau lihat berita orang tuanya ambisi kekuasaan. Ya, betul teman-teman. Kalau misalnya
anak Pak Gibran ataupun cucu Pak Gibran genetiknya seterusnya menerus. Ya, kalau melihat hal ini mereka sangat malu mengapa seperti itu keturunan kami dari dulu ya, karena tidak bisa berbicara seperti ini. Nah, itulah yang terjadi ketika tidak mau berpendidikan teman-teman. Nah, jadi kok Wapres Walcott aja kalau nggak anak penguasa nggak bakalan betul-betul jadi wakil presiden kita. Nah, lebih susah cari kerja mau ngelamar menegar minimal pengalaman 5 tahun ijazah S2 harus antri untuk interview. Jadi presiden dan wakil presidennya kan cuman bisa omong-omong doang. Jangan pernah percaya dengan pejabat pusat ini ya, karena hanya omongan tidak ada buktinya teman-teman. Nah, jadi itulah yang terjadi dalam negara kita yang sebenarnya hanya omongan saja dan tidak memiliki bukti dan tidak ada hasilnya juga di akhirnya. Nah, jadi manusia itu sepandainya mengkritik orang dia sendiri belum tahu pandainya. Nah, betul juga teman-teman. Ya, bagaimanapun juga Mbak Naya ini kalau misalnya dia belum tahu apa suatu kesusahannya, maka ya yang terjadi juga Ibu Mbak Naya ini sebenarnya dia hanya mengejek kenyataan Pak Gibran ini teman-teman. Belum waktunya jadi wakil presiden, dari pidatonya lebih pintar anak presenter berpidato. Betul teman-teman, anak SD aja yang barusan tamat SD lebih pandai mereka daripada Pak Gibran ini untuk berpidato ya. Itulah hal yang sangat memalukan sebenarnya teman-teman kalau misalnya Indonesia melihat seperti ini ya. Untuk menghindari hal itu supaya Pak Gibran saja digantikan saja dengan orang yang bisa ya, supaya tidak dimalu-maluin negara kita ini yang tercinta ini teman-teman. Nah, Mbak Inaya ngomongnya cadel ya. Ya udah, kalau memang mau cari kerjaan mungkin bisa jadi guru les bahasa Inggris. Ya, ada juga anak Amburaham yang jadi bodor. Kita ketawa aja gak bisa ngomor R. Nah, Mbak Inaya Wahid komentarnya sangat geliran, itu baru anak presiden. Nah, betul teman-teman yang dikatakan Mbak Inaya ini memang sangat benar teman-teman. Itu terbukti atau fakta ya, karena Pak Gibran itu sebenarnya yang dia katakan itu memang benar ya, tidak bisa berbicara ataupun tidak memiliki wawasan yang sangat luas. Nah,